Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para tokoh, para aktivis, para alim ulama, para asatid yang insya Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita bersama. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan mungkin semacam nasihat singkat kita buat bangsa dan negara ini. Hari ini kita dikejutkan kembali oleh pejabat negara kita, Menteri Agama Bapak Yakut, dengan pernyataan-pernyataannya yang lebih cenderung kita memaknai sebagai adalah perpecahan, yang mengundang perpecahan-perpecahan di tengah umat kita ini. Ketika kemarin belum lama ini beliau mengatakan bahwa Kementerian Agama itu adalah merupakan hadiah untuk ormas sekelasnya NU. Begitu kami membaca, meneliti, mengkaji dari media sosial, dari literatur tidak kita temukan kalau itu merupakan hadiah untuk satu ormas Islam seperti NU. Yang kita temukan justru ketika dia mengklaim dengan adanya 7 kata yang dihilangkan di Pancasila itu, di Piagam Jakarta itu adalah merupakan kemudian dia mengatakan dengan hilangnya 7 kata itu ada kompensasi, didirikan Kementerian Agama ini merupakan hadiah untuk NU. Dan itu pun setelah kita teliti, dan itu pun tidak kita temukan dari literatur, dari sejarah-sejarah, dari buku-buku kita. Jadi lebih banyak saudara menteri ini mengatakan lebih cenderung untuk memecah belah anak bangsa, generasi bangsa, ormas-ormas bangsa ini. Menurut saya ini ini presiden harus dengan arif, harus dengan dengan yang sangat bijaksana, harus menyikapi ini. Tidak pantaslah seorang pejabat sekelas menteri mengeluarkan statement-statement yang kadang-kadang menyakiti hati yang sebagian besar umat negeri ini, umat Islam. Kalau saja kita lihat misalkan sekelas Kementerian Agama itu dijadikan hadiah untuk satu ormas tertentu, itu menurut kami bahkan di websitenya Kemenak itu sendiri pun tidak kita ketemukan. Jadi saya ingin menyampaikan tambahnya lagi adalah bahwa dari Menteri Agama ya yang telah ditunjuk, yang telah sejak awal berdirinya negeri ini pun itu bahkan diawali justru dari Ormas Muhammadiyah dengan Bapak HM Rashidi yang menak pertamanya, dan dilanjutkan dari NU, kemudian dari Serikat Islam, dari partai-partai Islam termasuk Masyumi, kemudian dari kalangan aktivis kampus, tokoh kampus, akademis kampus, dan juga bahkan sebelum Kemenak sekarang ini kan dari TNI. Jadi ini artinya apa? Pernyataan daripada Kemenak ini lebih banyak pikiran-pikiran yang konyol menurut saya, pikiran-pikiran yang tidak mencerminkan wawasan kebangsaan, bahwa ini adalah bangsa yang dengan Pancasilanya, bangsa yang besar, dan tidak tercermin. Jadi tidak pantas rasanya. Mungkin ini karena juga di latar belakangi karena saudara Yakut ini dia berlatar belakang sebagai tokoh daripada ormas seperti dia sebelumnya ini kan Banser ya kan. Mungkin ketika jadi menteri ini pun jadi dia merasa masih seperti seorang ketua ormas Banser, dan ini kan tentunya tidak layak. Harusnya dia bisa move on, pindah gitu kan. Jadi jangan lagi merasa kita sebagai ketua Banser, ketua ormas tertentu. Jadi dia harus merasa bahwa dia ini adalah seorang menteri. Jadi jangan ada pernyataan-pernyataan yang mengundang kekonyolan, mengundang perpecahan-perpecahan. Kalau menurut saya ini memang harus dihentikan. Lebih lanjut kita bisa melihat ketika menteri pertama yang diangkat itu Bapak HM Rashidi
adalah dari ormas tokoh dari Muhammadiyah, dia juga menyatakan bahwa tujuan didirikannya Kementerian Agama itu adalah untuk menjaga keutuhan seluruh agama itu, untuk menjaga seluruh ajaran-ajaran agama itu. Jadi artinya tidak ada yang yang Menteri sampaikan ini bahwa Kemenak ini adalah merupakan hadiah untuk NU. Jadi ini menurut saya memang sangat konyol lah. Jadi menurut saya ini bukan yang pernyataan yang pertama ini, dan bahkan periode yang lalu, mungkin belum ada setahun yang lalu kan, beliau juga dengan konyol ya menyatakan untuk membatalkan haji sepihak. Padahal jemaah haji kita ini setelah berdarah-darah mengumpulkan uang yang luar biasa untuk mendapat haji, lalu dengan enteng, dengan gampang, tanpa konfirmasi dengan kedutaan Saudi, dengan institusi lembaga-lembaga yang pantas, yang resmi, yang terkait, dia langsung membatalkan sepihak. Ini pun dan ini hari ini dikajutkan lagi dengan dengan menyerang lagi kepada bahwa semacam khilafah Islamiyah itu sebagai satu hal yang membahayakan kepada umat Islam, dan menurut saya ini adalah sudah tidak pantas lah. Saya ingin menyampaikan kepada saudara Yakut bahwa khilafah itu adalah bagian ajaran Islam yang sangat terpenting. Jadi Anda harus mengerti bahwa negara ini adalah negara yang berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa itu ada dari ayat pertama Pancasila. Jadi negara menjamin itu seluruh ajaran agama kita ini untuk secara utuh untuk dilaksanakan itu dijamin sama undang-undang. Bahkan dalam pembukaan Undang Dasar 45 pun dan juga disebutkan. Begitu pula di Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2 juga itu semuanya adalah menjamin keutuhan penyelenggaraan ajaran agama itu yang dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak boleh meskipun dia menteri, Yakut menteri, lalu mengkriminalisasikan ajaran Islam kita. Saya rasa tidak hanya saya, saudara, seluruh warga bangsa ini yang 230 juta pasti akan menolaknya. Jadi kita sedih sekali nih, ada selevel menteri yang mengkriminalisasikan ajaran Islam kita, ajaran khilafah. Kalau kita lihat sejarah, ketika Rasulullah wafat itu, ketika Rasulullah meninggal itu, yang tidak dimakamkan jasadnya, tidak dikuburkan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh para sahabat? Membentuk dulu pemimpin, mengganti Rasulullah. Untuk penggantinya, setelah dapat penggantinya baru ini dimakamkan. Itu artinya pentingnya pemimpin, khilafah ini dalam Islam ini. Makanya kalau kita buka kitab fikih kita, semua kitab fikih kita itu ada satu babnya di sana bagaimana tentang kekhalifahan ini. Jadi ini sangat jelas masalah khilafah, masalah itu adalah bahagian terpenting dari ajaran Islam kita. Jadi kalau pihak manapun termasuk saudara menteri yang menyerangnya, yang mengkriminalisasikan ajaran Islam, itu tidak hanya dengan kita, para ulama, para ustadz, para rakyat negeri ini mereka berhadapan, tetapi dia justru berhadapan dengan undang-undang negeri ini sendiri. Berhadapan dengan Pancasila ayat 1, berhadapan dengan pembukaan Undang Dasar 45. Dia berhadapan dengan Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Karena itu semuanya itu sudah menjamin kebebasan untuk melaksanakan bagi seluruh warga bangsa ini dengan seluruh ajaran agamanya dia. Jadi kita terus terang menolak sikap-sikap, apalagi mereka adalah pejabat negeri ini yang mengkriminalisasikan ajaran-ajaran agama kita, ajaran Islam kita. Kalau kita lihat sejarah, nyata-nyata bahwa negeri ini adalah diperjuangkan oleh para pahlawan kita itu, yang mereka sebagian besar adalah para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh Islam dari santri, pesantren, dan ustadz-ustadz. Ini yang menjadi penggerak kemerdekaan negeri kita ini. Jadi kalau hari ini ajaran Islam, ajaran agama mereka, ajaran nenek moyang kita yang jelas-jelas Islam menjunjung tingginya, maka terus terang, maka lebih bijak kalau Bapak Presiden Jokowi yang hari ini sudah yang kesekian kalinya menteri ini masih menyerang-nyerang ajaran agama Islam, menurut saya sangat pantas
mungkin lebih pantas dia untuk dimundurkan atau diganti oleh presiden ini, atau dipecat, diganti dengan orang yang lebih pantas, yang lebih punya wise kebangsaan, lebih apa namanya, lebih bijaksana, bahwa negeri ini jangan ada klaim-klaiman yang akan melahirkan perpecahan-perpecahan di tengah bangsa kita ini. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, karena banyak para tokoh, para ulama kita akan menyampaikannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.